سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah, segala bentuk pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya karena Allah tidak pernah melepaskan nikmatnya sedikit pun, sedetik pun dari kehidupan kita selama kita bernafas. Allah menuntun kita dengan nikmat. Allah memberikan hidayahnya dengan kenikmatan. Allah menguji kita dengan kenikmatan. Sehingga ketika Allah sebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmatku, tidak akan ada seorang pun yang mampu menjumlahkan, mengkalkulasikan. Oleh karenanya kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat ini disebut dengan kalimat syukur, ya. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur, yang mana kalimat ini adalah penyambung antara hamba dengan Allah, penyambung kita, sehingga siapapun yang mengucapkan kata syukur, kalimat alhamdulillah, Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan kenikmatan itu. Dan kita memohon pertolongan wa nasta'inuhu, agar supaya hati kita, jiwa kita tetap mampu kita kontrol untuk senantiasa bersyukur. Disebutkan bahwasanya Allah berfirman, likulli ummatin ajal, setiap yang bernyawa itu punya ajal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Artinya setiap hari itu kita tidak pernah keluar dari namanya dua hal, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Pasti setiap hari kita akan bertemu dengan dua hal ini. Kadang-kadang kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai dari suami kita, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, dari rekan kerja kita, dari menantu, bahkan dari cucu. Apapun yang kita temui, bahkan teman majelis kita, mungkin ya ada orang yang tidak suka sama warna tertentu. Ini orang kok pakai jilbab warna ungu, ada pakai ungu? Gak ada ya? Ungunya muda, misal gitu. Mengingatkan dulu waktu aku janda, jadi gak suka gitu. Misal gitu. Jadi setiap hari itu kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang kita sukai dan tidak kita sukai. Ketika kita dipertemukan dengan yang kita sukai, Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan apa, Ibu? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang bi ni'matihi, dengan nikmat yang dikaruniakan, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat penyakit, atau nikmat apapun, ya. Tatimmus shalihat, maka dengannya itu kesempurnaan, ya, ibadah bisa lebih baik, atau ibadah dan segala bentuk kebaikan itu menjadi sempurna. Maka kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Kemudian dalam sehari, ya, bahkan di dalam rumah kita, jangankan sama tetangga atau orang lain di luar diri kita, yang sekandung saja, ya, kita kadang-kadang dipertemukan dengan keadaan yang tidak kita sukai. Ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas apapun keadaannya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas apapun yang Allah gariskan.
Sehingga kalau kita sudah sadar seperti itu, kita memohon pertolongan kepada Allah, wa nasta'inuhu, untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Nikmat yang kita sukai, apapun yang jiwa kita, syahwat kita senangi, ya. Ada yang tidak kita sukai berupa penyakit, ya kan? Entah itu gatel-gatel gitu ya, entah itu nyeri, asam aurat, asam urat, ya. Apapun bentuknya kan tidak kita sukai, kurang kita sukai. Ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah atas apapun keadaannya. Karena setiap keadaan itu Allah pilihkan yang terbaik. Allah pilihkan yang terbaik. Kadang kita mungkin merasanya sakit atau ada kepahitan di situ, tapi Allah inginkan ada kebaikan yang lebih. Sebagaimana kalau jenengan ke dokter, ketika jenengan sedang sakit, ya, sama dokter diresepkan obat itu yang pahit. Kalau suntik itu nggak ada yang enak. Kalau disuntik pakai jarum itu nggak ada yang geli, pasti sakit. Tapi sebentar, karena setelah itu kalau kita mampu menahan kepahitan dan rasa sakit, kita akan mendapatkan kesembuhan, insya Allah. Begitupun dengan jiwa kita yang setiap hari bertemu dengan siapapun terkontaminasi, sehingga kecenderungan hati kita itu nanti sakit, ya. Kita setiap hari akan bertemu dengan yang kita sukai dan tidak kita sukai. Kemudian ada karakter asal dari jiwa manusia, yaitu al-hasid. Apa itu al-hasid? Menginginkan kenikmatan yang didapatkan orang lain. Orang lain punya rumah yang megah, mobilnya mewah, suaminya gagah, soleh, ya kan, hartanya melimpah, ya kan, punya perhiasan, duit berlimpah, semuanya pengen kan? Kalau jenengan manusia pasti pengen, pasti, karena Allah telah menetapkan dalam surat Al-Imran ayat 14, ya, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah aku tetapkan pada hati manusia itu kecintaan terhadap wanita. Jadi ternyata bukan laki-laki saja yang suka sama wanita, ibu-ibu juga suka sama wanita. Kok bisa? Iya, bukan suka dalam artian kasmaran atau suka sama sesama jenis, bukan. Tapi suka melihat wanita, kalau dia cantik, kalau dia anggun, kalau dia rapi, senang. Jangankan laki-laki, ibu-ibu pun senang. Buktinya apa? Buktinya sekarang dengan yang pakai lipstik itu niru siapa? Niru perempuan, ya kan? Sehebat apapun cinta sama suaminya jenengan, gitu ya, suka misalnya sama laki-laki berkumis, gak ada tuh jenengan itu yang buat kumis gitu. Wah, aku sayang sama suamiku, suka buatin kumis-kumisan. Enggak. Tapi kalau wanita, wah cantik yang seperti itu ya, kita tiru, ya kan? Saya yakin jenengan sekarang itu fashion itu niru, ya kan? Wah bagus ya ibu ini pakai jilbab atau kerudung pakai ini. Nah, yang jadi bencana apa? Ketika jenengan lihat model di online shop, dia pakai gamis, jilbabnya bagus gitu. Nanti pas datang tuh kirimannya, jenengan pakai, kok nggak sama ya? Ya jelas, itu model gitu kan. Ya. Kadang-kadang itu yang jadi bencana. Kadang-kadang kita itu hidup itu mengukur diri kita dengan orang lain, ya. Maka orang yang seperti ini tidak akan tenang. Selama kita, ya, menyandarkan hidup kita, ya, dengan orang lain, hidup kita tidak akan tenang. Karena Allah sudah pastikan kalian itu bisa bahagia dengan nikmat yang aku berikan saja. Gak usah terlalu melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi melihat ke atas. Ya, dalam artian melihat ke atas itu melihat orang yang lebih, mungkin secara kuantitas, secara jumlah. Ya, karena kalau begitu kita akan tersiksa, kita akan gagal bersyukur. Mudahlah untuk melihat ke bawah, melihat orang-orang yang lebih menderita mungkin atau mungkin kurang, ya, maka kita lihatnya ke bawah supaya kita bersyukur. Ya. Oleh karenanya setelah ucapan wa nasta'inu wa nastaghfiruh, ketika kita gagal untuk
mensyukuri nikmat Allah atau terlupa atau lalai untuk mensyukuri nikmat yang ternyata kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat. Contohnya tadi, penyakit itu nikmat karena apa? Dia menghapus dosa-dosa kita. Apapun yang tidak jenengan sukai. Misalnya setiap kajian dulu luas tempatnya gitu. Sekarang kok ada ini kurang nyaman misalnya. Kurang enak rasanya misalnya gitu. Maka kesabarannya jenengan itu akan menjadikan penghapus dosa. Kan ada tipe orang yang harus itu perfect, ya kan? Pengen tempat ngaji itu gitu. Ya kalau masih begini ini kayaknya nggak nyaman. Aduh risih, kurang fokus gitu. Ada orang yang dibuat seperti itu memang hatinya. Orang yang perfeksionis kan seperti itu. Ya, apa-apa harus perfect. Nah, misalnya kalau ustadznya kacamata agak melenceng dikit gitu, atau kopiahnya tuh rambutnya keluar dikit, oh risih banget itu rambut kok gak dimasukin. Ada tipe orang yang seperti itu, risih gitu, geli gitu, ih, gemes, kan gitu ya. Nah maka ketidaknyamanan itu akan selalu muncul. Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah Allah akan menghapus dosa kita, karena koleksi dosa kita itu mungkin terlalu banyak. Ya, dibandingkan ketaatan. Coba kalau kita rank buat tabel kemaksiatan, tabel ketaatan, itu jomplang gitu. Itu tabel kemaksiatan gitu itu udah gak terhitung. Padahal nikmat Allah yang tak terhitung harusnya. Ya, harusnya kan yang berbanding ketaatan. Oleh karenanya dalam khutbah aja tadi saya bacakan dari awal, innal hamdalillah, segala pujian bagi Allah, nahmaduhu, ya, maka kami memujinya. Kenapa Allah dipuji? Nikmatnya tak terukur, tak terhitung. Wa nasta'inuhu, dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk tetap bisa jujur, tetap bisa sadar kalau kita ini hamba. Kalau kita sadar, kita mudah untuk bersyukur. Ya. Wa nastaghfiruh, dan memohon ampunan kepada Allah ketika kita gagal mensyukuri nikmat Allah. Wa na'udzu billah min syururi anfusina, dan kami memohon kepada Allah, ya, memohon perlindungan min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kami. Setiap manusia itu punya kebaikan dan keburukan. Keburukannya itu tambah kuat ketika kita sudah meninggalkan ketaatan, bermalas-malasan, bukan bermaksiat saja. Jadi tidak melakukan ketaatan itu menyebabkan orang futur. Kalau sudah futur atau bermalas-malasan, kenikmatan ibadahnya itu berkurang dan hilang. Apa yang terjadi? Karakter, ya, dari keburukan jiwa kita itu muncul. Ya, suaminya dipanggil, "Pak," gak dengar. "Pak," gak dengar. Nah, kalau kita masih menikmati ibadah, di situ kita akan menikmati. Enak gitu manggil suaminya, "Pak, aku enak nih manggil suamiku." Nah, gitu kan. Ternyata dia masih ada. Kan gitu. Masih ada tapi tak panggilan saja. Nikmat. Tapi kalau orang-orang yang susah menikmati kenikmatan ibadah, manggil suaminya sekali aja, "Pak, gak kerungu tak?" Ya kan? Mana kupingnya? Budek kan? Nah gitu. Jadi langsung tuh, alhamdulillah. Jadi kalimat yang seperti itu langsung keluar. Ya, akan mudah tuh. "Ah, kupingnya di mana?" Anaknya digituin. Ya kalau anak digituin, anaknya kan lihat tuh. "Ini kuping saya, Bu. Matanya Ibu di mana, enggak lihat?" Anak yang cerdas begitu. Ya. Kadang-kadang kita itu agak kasar gitu. Kenapa bisa keluar kalimat yang seperti itu? Dikatakan jiwa kita ini sedang haus, sedang kering. Ya. Jiwanya itu kering. Makanya orang yang mampu menikmati ibadah adalah orang yang senantiasa memberikan asupan nutrisi kepada jiwanya. Setiap hari itu kita lapar. Setiap hari jenengan ngantuk, butuh tidur. Kalau lapar butuh makan, haus butuh minum, capek ya tahan, tidur, ya kan, istirahat. Ya, kalau geringingan ya dilurusin aja kakinya, nggak apa-apa. Kalau saya relax saja. Apalagi yang sudah punya asam aurat tadi, ya kan, ada kolesterol.
Udah lurusin aja gitu. Yang penting masuk gitu. Kalau jangan ngantuk tidur nggak apa-apa. Yang penting sudah ada niat baik ke majelis taklim gitu. Kecuali di kursi jangan tidur ya, geblak nanti. Kalau mau tidur turun dulu. Ya. Karena apa? Karena ketika tubuh kita sudah kita asupi nutrisi, mau ngapa-ngapain enak. Ya. Akhirnya nanti dia bisa berkolaborasi, bisa saling mendukung antara fisik kita dengan jiwa kita. Tapi kalau jiwa kita nggak pernah dikasih makan, sholatnya masih berantakan, nggak mau kita perbaiki bacaan sholatnya, bacaan Al-Fatihahnya gitu-gitu aja dari dulu. Padahal kalau ibu-ibu hari ini sampai tahun 2040 misalnya gitu, nanti belajar tafsir Al-Fatihah setiap hari, yang kita dapatkan itu pasti berbeda. Quran yang jenengan baca sama, tapi kalau jenengan belajar tafsirnya, mentadabburi Al-Quran, suratnya sama, tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi ya, ilmu, ilham yang kita dapatkan bertambah, hikmah yang kita dapatkan bertambah. Itu keajaiban dan salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi nggak hafal surat yang lain, yang dihafal cuma Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba jenengan baca terus, tapi sekaligus dimaknai. Apalagi jenengan paham tafsirnya, maka orang yang seperti ini hidupnya bahagia, nggak butuh healing ke pantai. Ya, nggak butuh jenengan diazepam, nggak butuh obat-obat penenang, bisa tidur. Orang kalau susah tidur itu baca aja Al-Quran, Allah yang menjaminkan ketenangan. Nah, kenapa aku baca Al-Quran bolak-balik tapi kok nggak bisa tidur, nggak tenang-tenang? Karena masih cara bacanya ada yang kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat, kurang pas. Kurang pasnya di mana? Dia baca Al-Qurannya mungkin sifatnya itu seperti jual beli. Aku baca segini, aku dapatnya segini. Al-Quran tidak bisa dipakai untuk jual beli, Bu. Itu bukan judi, bukan undi nasib. Ya. Jadi Al-Quran itu hikmahnya yang dibaca. Ya, kita bacakan, kemudian makanya Rasulullah itu tugasnya dan para ulama adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Bacakan ayatnya, sucikan jiwanya, banyakin istighfar, banyakin sholawat, wa yu'allimuhumul kitab, dan pelajari maknanya. Jadi kalau baca Al-Fatihah saja, maka rugi kalau kita nggak paham artinya. Karena kalau jenengan sudah berusaha, misalnya sekarang di sini ada tahsin nanti, belajar tajwid, belajar tahsin, memperbaiki bacaan sekaligus, ya belajar maknanya atau tadabbur maknanya, itu mudah sekali nanti Allah berikan atau tambahkan kebahagiaan, rizkinya berkah, rumah tangganya, suaminya tiba-tiba jadi sabar. Kenapa? Gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba jadi romantis. Jangan dicurigain. Kadang-kadang ya berubah nggak ada apa-apa. Kadang-kadang tuh ini suami berubah nih, ya kan ada sesuatu. Tapi itu bisa jadi karena doa kita. Suaminya ndablek ngeluh, suaminya baik malah dicurigain. Hati-hati. Ya. Maka di situ kita memohon kepada Allah, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesalahan amal kita. Amal itu bisa salah kalau kita salah paham. Kayak yang tadi saya sebutkan, mungkin diajarin sama seorang ustaz, nanti kalau jenengan baca Yasin 3 kali dapat ini dan ini. Jenengan nanti kalau mau kaya baca Al-Waqiah. Jadi dia baca Al-Waqiah sebanyak-banyaknya. Ya, baca Al-Waqiah terus, Waqiah supaya kaya. Kok enggak kaya-kaya ya? Sudah banyak baca Al-Waqiah. Kok gini-gini aja, hutang kok gak selesai-selesai? Karena dia tidak memaknainya. Al-Waqiah itu membahas tentang kiamat. Kalau orang ingat tentang hari kiamat, udah hambar tuh sama yang namanya harta. Ya? Ambisinya bukan dunia lagi tapi akhirat. Ini kalau udah bicara kiamat, masa dia langsung jadi orang yang hedonis? Gak mungkin. Kalau orang baca Al-Qiyamah atau Al-Waqi'ah dengan penuh penghayatan, dia langsung takut mati, hanya beramal, sedekah langsung.
dia ingat nih ada saldo nih, aku langsung sedekah. Nah, dengan sedekah itu nanti kemudian Allah undang kekayaan di situ, kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau jenengan baca terus tapi tetap diem di rumah gitu baca gitu kan, suami nggak diurusin, aku pengen kaya gitu. Ini jenengan nggak lagi bertapa gitu kan, ya. Jadi bacaan waqiah itu supaya jiwanya ternutrisi, takut terhadap hari kiamat nanti, hari akhir. Ya, di mana di situ diceritakan bahwasanya nanti orang yang berbuat baik Allah balas dengan surga dengan penuh kenikmatan-kenikmatan, dan orang yang berbuat kezaliman Allah akan balas dengan siksaan. Ada punishment-nya. Nah, kalau itu yang kita sadari, akhirnya nanti untuk ngomong kasar atau ngomong tidak sopan saja kepada suami atau kepada anak agak keras, kita itu takut. Makanya itu yang mendatangkan rezeki. Mudah itu rezekinya. Jangan salah paham. Baca waqiah, cek rezekinya lancar. Kalau jangan baca saja tanpa jangan maknai, ya jiwa kita kurang ternutrisi. Bukan salah, tapi belum pas. Tambahkan, harus di-upgrade. Karena kalau jangan hanya baca saja, yang didapat sama seperti orang baca, misalnya beli minuman yang ada vitaminnya, ya. Beli minuman yang ada, misalnya minuman jus, kemudian di situ ada informasi gizi. Selama jenengan baca informasi gizi, oh manfaatnya bagus untuk kesehatan tubuh, ini bagus untuk, ini kalsiumnya tinggi nih, misalnya gitu, ya. Untuk yang sudah sepuh, supaya nanti kebadan tulangnya bagus, jangan baca saja tanpa jangan minum, gak dapat jangan pada tangan tulangnya vitamin, oh vitamin C saya butuh gitu kan, ternyata di sini ada, sudah saya baca kok, tapi kok gak bertambah ya vitamin C. Atau misalnya ada orang yang darah rendah, dikasih obat untuk menambah darah, tapi dia baca manfaatnya saja, bisa nggak darahnya bertambah? Tidak, karena dia hanya sekedar membaca. Maka Al-Quran itu harus dikonsumsi. Cara mengkonsumsi Al-Quran adalah menjalankan isinya. Begitu. Jadi jangan salah kaprah ketika kita membaca Al-Quran atau salah dalam beramal. Makanya kita berhidup wasayyiati amalina. May yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, fala mudhillalah, dia tidak akan tersesat. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nanti itu enak semuanya, dan itu akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan ketentraman, sehingga mudah kita untuk bersyukur. Kebahagiaan itu hilang, hidup kita itu sumpek, entah itu sama anaknya, sama menantunya, sama cucunya, sama keadaan, sama tetangga. Sumpek itu datang kenapa? Karena kita gagal bersyukur. Nikmat Allah itu banyak, itu terus yang diulang-ulang oleh para nabi, para rasul. Fokus dakwahnya para nabi dan rasul adalah gimana caranya kita benar-benar bersyukur, ya. Jadi isinya Al-Quran itu adalah mengajarkan kita supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Semua kajian temanya satu, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Apapun ya isinya, tentang akidah, tentang fikih, ya, tentang kisah-kisah, tentang menceritakan tentang hari kiamat, orang-orang terdahulu. Gimana caranya kita mempelajari bahwasanya kita itu harus sadar nikmat Allah itu gak terhitung. Harusnya kita semakin lama sadar, semakin jatuh cinta kita sama Allah. Apalagi misalnya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia lebih sadar dan peka. Allah berikan kesempatan kepada kita sekarang, ya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah sesat, bukan disesatkan oleh Allah, tapi disesatkan oleh dirinya yang lupa bersyukur, fala hadiyalah, selamanya dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan harus kita buka. Syakaro itu harus kita syukuri. Syukuri itu dari kata syakaro yang artinya membuka. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah? Kita peruntukkan nikmat itu untuk mencari ridhonya Allah. Allah berikan jenengan suami, walaupun suaminya tidak baik perkataannya, sikapnya, fokusnya jenengan melayani Allah. Oh, ini titipan Allah. Allah pengennya aku bersabar. Maka
tidak ada jaminan untuk orang-orang yang punya suaminya soleh, kemudian istrinya nanti ikut masuk surga, enggak. Nabi Nuh dan Nabi Lut, dia Nabi dan Rasul, istrinya di neraka semuanya. Fir'aun itu makhluk paling bejat, ngaku Tuhan. Asia, istrinya masuk surga. Artinya pasangan kita itu tidak menggambarkan kita nanti posisinya di mana. Ya, tapi bagaimana sikap kita kepada pasangan. Nabi Nuh dan Nabi Lut sama-sama mengajak istrinya untuk bersyukur. Istrinya nggak mau, akhirnya beda tempat tinggal, ya, beda tujuan mudik. Akhirnya Fir'aun, istrinya yang sabar, kan begitu. Insya Allah jenengan semuanya nggak ada suaminya yang kayak Fir'aun, nggak ada suaminya yang kayak Fir'aun, nggak ada. Insya Allah masih sholat, ya kan? Nah, kalau suami kita masih sholat, kalau diujikan dengan sesuatu yang kurang baik, oh suami saya sabar banget, ternyata sayanya yang kurang baik, berarti jenengan adalah ujian bagi suaminya jenengan. Nah, gitu kan. Semoga suami jenengan jadi orang yang sabar seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena rumah tangga itu ada 4 jenis. Yang pertama seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut sama-sama Nabi Rasul, istrinya pembangkang semuanya. Ya. Ada yang seperti Fir'aun dan Asia. Ya. Fir'aunnya kurang baik dan Asianya jaminannya surga. Ada yang seperti Rasulullah dan Khadijah, ada yang seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, ada yang seperti Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajar. Mereka sama-sama pasangan ideal, pasangan yang taat. Ya. Kemudian ada yang seperti Abu Lahab dan istrinya, suami istri bejat semuanya. Ada hoax, tetangganya begini, dibesar-besarin. Kadang ada tuh suami istri itu kompak gitu, seneng gitu loh, ngerasani orang. Nah, ini orang-orang kurang perhatian biasanya. Iri aja isinya, hatinya dengki. Dan kadang-kadang ya, dalam satu RT itu ada orang yang diujikan seperti itu kita. Ya semoga lingkungan kita di Malang dikurangilah orang-orang seperti itu. Ya. Kalau seandainya yang ada yang seperti itu, doakan hidayah, jangan diiri. Oh tadi Ustaz bilang kalau manusia itu ada yang jenisnya suami istrinya bercakap begini. Jangan gitu ya. Ketika diinformasikan ada yang seperti itu, doakan, bukan malah dihujat. Oh ternyata kata Ustaz tetangga kita ini gini ya. Ya, jenis suami istri yang keempat seperti Abu Lahab dan istrinya. Gak begitu. Kalau kita menemukan yang buruk, maka di situ ada kebaikan. Kita diminta untuk bersabar. Ya, oleh karenanya yang saya bacakan dari awal sampai akhir tadi adalah khutbah al-hajah namanya. Apa? Khutbah al-hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Diartikan semuanya kalau bisa ibu-ibu hafal. Karena ini adalah doa yang dibacakan atau kalimat yang dibacakan oleh Rasulullah supaya orang yang gila di sekitar kita itu waras. Siapapun yang kurang waras di sekitar kita, bacakan itu, Allah akan sembuhkan kewarasannya. Baik dirinya jenengan yang kurang waras atau orang yang di sekitar kita. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, maka kami pantas memujinya karena nikmatnya yang begitu banyak, ya, yang tak terhitung. Kemudian nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampunan, memohon pertolongan untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, memohon ampunan karena kita gagal bersyukur. May yahdihillahu fala mudhillalah, kita berdoa kepada Allah yang diberikan petunjuk oleh Engkau tidak akan tersesat, yang maka berikan aku petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang tersesat selamanya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka kalau orang yang diberikan hidayah sama Allah, dia sadar sekarang dia lagi ngapain, dia sedang apa. Hari ini kita berada di musim ibadah terpanjang. Ini sekarang kita berada di musim ibadah terpanjang. Dari bulan apa? Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sekarang, dan bulan depan Muharram. Ini musim ibadah terpanjang. Allah punya 12 bulan. Setengah lebih dari setengahnya, 7 bulannya musim ibadah.
Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Karena kalau orang beribadah di bulan hurum atau bulan haram atau bulan yang Allah sucikan dan bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah keramatkan. Ini bulan keramat sekarang. Keramat itu bukan angker ya. Kadang-kadang orang mikir keramat itu angker, bukan. Karomah. Keramat itu dari kata karomah atau dari kata karim yang artinya mulia. Allah memuliakan bulan ini karena ini mulia dan sakral. Jangan kita nodai. Contohnya majelis kita ini adalah majelis yang mulia, jangan dinodai. Buktinya apa? Jenengan memuliakan majelis ini dengan datang pakai pakaian yang sopan, yang patut. Gak mungkin kan jenengan datang ke sini pakai tank top, pakai lingerie. Gak ada. Artinya apa? Kalau ada yang seperti itu, orang pasti berpikir, wah ini orang gila, amankan. Nah, sekarang kita berada di bulan hurum, bulan yang Allah muliakan. Allah lipat gandakan semua balasan dosa dan semua balasan pahala. Karena ini adalah bulan haji. Bulan haji diawali dari bulan apa kemarin? Bulan apa? Bulan Syawal. Jadi bulan haji itu adalah bulan Syawal. Barang siapa yang berada di Mekah di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bulan Syawal yang berada di sana, niatkan untuk haji. Padahal dia sadar bahwasanya dia nggak daftar haji. Niatkan dulu, maka dia dianggap sebagai orang yang sedang melaksanakan haji. Gitu. Atau barang siapa yang berada, kata ulama bahkan lebih luas, ada yang berpendapat dimanapun kita berada, masuk bulan Syawal kita niatkan untuk haji. Kita nggak tahu tiba-tiba ya kerajaan Arab Saudi ya memberikan undangan gitu kan tiba-tiba. Untuk siapa ya? Untuk ibu yang sabar dengan suami yang cerewet misalnya, yang suka marah-marah. Allah Alam, kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Ketika kita mau, Allah akan mampukan. Jadi yang datang umroh dan haji ke sana bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau. Banyak orang yang mampu secara finansial, tapi kalau dia nggak mau ya nggak berangkat. Tapi kalau dia mau, Allah akan mampukan. Ya. Logika Allah, matematika Allah berbeda dengan matematika kita. Sehingga kita harus sadar, sekarang kita berada di musim ibadah terpanjang. Bulan Rajab, bulan Hurum, bulan Sya'ban, bukan bulan Hurum, tapi diakhiri dengan bulan Ramadan. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban jadi musim ibadah? Karena dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang beribadah di mana manusia banyak yang lalai, maka ibadahnya itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Insyaallah. Jadi bulan Sya'ban itu bukan bulan Hurum, tapi masuk ke musim ibadah terpanjang karena di sela-sela. Setelah itu bulan Ramadan. Ramadan kita biasa beribadah pasti, berpuasa, sholat tarawih, banyak tadarus. Ya, Allah berikan pertolongan. Tapi setelahnya ada bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Yang mana harusnya ibadah kita meningkat di bulan Syawal. Ini kalau bulan Syawal dengan Ramadan ibadahnya dengan sama, dikatakan rugi. Rugi. Misalnya Ramadan kita setiap hari sholat tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat misal. Maka di bulan Syawal kalau enggak kita lakukan, atau kalau kita lakukan hal yang sama, dikatakan rugi. Harus ada peningkatan. Makanya Syawal itu artinya peningkatan, karena sudah dibiasakan selama sebulan penuh. Bulan Ramadan 1 hari 1-3 juz bacaan Qur'annya. Bulan Syawal minimal lebih sedikit untuk peningkatan. Tapi apa yang terjadi? Bulan Syawal keluyuran kita, ya kan? Kita keluyuran asik gitu kan, lalai malah. Udahlah ganti puasa nanti saja gitu kan. Akhirnya ternyata karena dia punya ilmu, ganti puasanya di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Orang yang melakukan ibadah di bulan Zulhijjah maka lebih baik. Tidak ada yang Allah cintai selain orang yang beribadah di awal 10 Zulhijjah. Sekarang sudah 10 terakhir nih sekarang. Ya. Ini 10 awal. Walayalin ashar. Malam-malamnya itu Allah muliakan. Orang mengatakan subhanallah 1 kali, itu pahalanya lebih baik daripada orang yang berjihad. Maka jangan sia-siakan kesempatan sekarang masih ada bulan Hurum. Walaupun 10 hari pertama sudah lewat, tapi sekarang kita masih ada di bulan haram yang mana Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita. Bahkan
Dikatakan Rasulullah tahu tidak semua umatnya bisa datang haji, sehingga Rasulullah mengajarkan amalan-amalan yang membuat seseorang itu menyamai pahala haji, umroh, jihad, dan sedekah. Apa saja itu? Kita lihat sekarang. Kalau misalnya jenengan belum mampu untuk berhaji, usahakan bulan depan, di bulan Februari atau Maret itu, usahakan jadwalkan untuk umroh. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Apa yang menghalangi kamu kok enggak ikutan haji kemarin? Kemudian wanita itu menjawab, "Aku itu punya tugas untuk memberikan minum kepada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayahnya fulan dan anaknya," maksudnya suaminya. Ya, suaminya dan anaknya yang biasanya pakai unta ini. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Jadi ibu-ibu ini ada uzur, ya, untuk tidak melakukan haji pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kana Ramadhan a'tamiri fihi fa'inna umratan fi Ramadhan hajah." Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji. Gitu. Dalam lafaz yang dari riwayat Muslim, ini tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, dan di dalam hadis Muslim yang lainnya kalimatnya fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Dan di dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Kalau bulan Ramadan jangan bisa umrah, jadi kita seperti seolah-olah sedang berhaji bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Kemudian Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Artinya tidak menggugurkan kewajiban orang yang mampu. Ya. Jadi kewajiban haji itu tetap ada untuk orang yang mampu. Itu yang pertama. Maka di bulan Zulhijjah dan Muharram ini, lakukan amal ini, kita akan mendapatkan pahala umrah dan haji. Dikatakan oleh ulama, kalau kita tidak mampu datang ke Baitullah, tidak mampu datang ke rumah Allah, maka undanglah Allah ke rumah kita. Kita haji dan umrah dari rumah. Caranya gimana? Caranya yang pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, inni ashtahil jihad wa la aqdiru alaih. Qala hal baqi. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia sangat ingin sekali ikut untuk berjihad, namun enggak mampu. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah salah satu di antara kedua orang tua kalian atau kedua orang tua kalian masih hidup? Dia menjawab, iya, ibu saya masih hidup. Kemudian Rasul berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Maksudnya berbakti kamu sebagai bentuk takwamu kepada Allah. Jika engkau berbuat baik kepada ibumu atau orang tuamu, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, ya, di jilid kelima halaman 234, nomor hadis 4463. Dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, di dalam kitab Syu'ban Al-Iman di jilid yang ke-6 di halaman 179, nomor hadis 7835. Insyaallah nanti ini hadis-hadisnya saya kirimkan ke Bunda Ani, ya, nanti dikirimkan di grup, nanti ibu-ibu baca di situ. Nah, dicatat nggak apa-apa, poin-poinnya saja, tapi hadisnya nggak apa-apa, nanti dikirimkan ya. Itu yang pertama, ya, yang bisa kita kerjakan dari rumah. Kalau yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan haji tadi, berumrah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ya,
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ah fahiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu' fahiya ka'umratin nafilah." Siapapun yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, jadi nih mau salat berjamaah atau mungkin mau salat wajib di rumah kalau untuk ibu-ibu, ya, maka ia seperti berhaji. Dan barang siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani, ya. Kemudian di dalam hadis lain, ya, dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat duha, yang jenengan nanti datang ke sini nanti setelah kajian kayak gitu, jadi sholat sunnah duha 2 rakaat, ya, dan dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maksudnya untuk sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia di antara keduanya. Maksudnya apa? Setelah jenengan sholat duha sampai sholat zuhur gak gibah, ya, gak ngomong atau gak melakukan yang sia-sia, maka jenengan sudah seperti pahala umroh. Jadi nanti pulang dari situ tanya sama suaminya, dari mana habis umroh, ya, pahalanya sudah seperti pahala umroh. Ya, hadis Abu Daud dan Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat isyraq. Yang keempat melakukan sholat duha atau sholat isyraq. Masing-masing, ya, jadi perdebatan tentang nama dan persyaratan. Jadi ada yang mengatakan sholat syuruk itu sholat duha. Ya, jadi sholat syuruk itu ada yang mengatakan itu adalah sholat duha. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya sholat syuruk itu sendiri, sholat duha itu sendiri. Nah, sama-sama punya dalil. Ya, man sholat as-subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subh ad-duha, ya, kana ka'ajri hajjan wa mu'tamiri tammah hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian, ya, dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna, yaitu orang yang hajinya mabrur. Haji mabrur itu balasannya cuma satu, tiket masuk surga, golden ticket masuk, ya, pasti masuk surga. Makanya kalau jenengan sholat subuh berjamaah atau sholat subuh di rumah, kalau khusus ibu-ibu, ya, boleh tidak berjamaah ke masjid, jenengan sholat di rumah 2 rakaat dan dia zikir pagi petang atau baca Al-Quran mungkin sekitar 50 ayat, ya. Masuk waktu syuruk, kalau sekarang waktu syuruk mungkin sekitar jam 5.32 atau 30 41 sudah sekarang, sekitar itu ya, 40-an. Nah, sampai situ kemudian sholat 2 rakaat dan menahan diri untuk tidak berbuat yang sia-sia. Ya, itu nyuci-nyuci, umbar-umbar atau leye-leye. Kalau mau lebih aman tidur, boleh tidur lagi kalau tadinya sudah kurang tidurnya. Karena dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bisa jadi nanti ibadah terbaik di akhir zaman adalah tidur. Kenapa? Karena dia meninggalkan kemaksiatan, bukan karena bermalas-malasan. Ya, justru tidur itu lebih baik kalau dia berniat untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, malam minggu daripada keluyuran kemana-mana, bermaksiat matanya, ya, bermaksiat telinganya dan hatinya, ia mending diam di rumah. Tapi bukan untuk bermalas-malasan. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Rasulullah sampai 3 kali mengulang kata sempurna. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah 2 rakaat, kemudian dia berdiam sampai syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruknya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah
dan Rasulullah mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasulullah menegaskan. Masya Allah. Jadi orang yang berangkat haji itu belum tentu mabrur. Akan tapi kalau jenengan bisa sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan sampai sholat syuruk 2 rakaat, maka Allah akan memberikan pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang kelima, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid seperti sekarang ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajatan tamatan hajatuhu." Jadi, siapa yang berangkat ke masjid kemudian dia niatnya untuk menuntut ilmu, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Insyaallah ini sudah dapat pahala haji kalau niatnya beneran menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan. Contoh mengajar kebaikan apa? Ingatkan yang hutang. Bu, masih punya hutang kemarin. Hutang apa? Hutang mijitin katanya, Bu. Kan gantian. Kemarin habis mijitin dia dijemput sama suaminya. Terus dia belum mijitin saya. Ayo bayar. Nah, hutang itu harus dibayar, itu mengajarkan kebaikan. Itu contohnya yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang keenam yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setelah salat fardu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ya, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang orang yang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin datang kepada Rasulullah, mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Dan mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka itu bisa haji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka jihad, mereka menyantuni anak yatim, jompo, janda. Seperti itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian, atau orang yang lebih dari segi hartanya tadi sudah bolak-balik bisa umrah. Kan ada tuh masyarakat kita tuh dia 3 bulan sekali umrah, apalagi ada juga yang sebulan sekali umrah karena dia jadi mutawif. Itu dia punya travel umrah gitu. Jadi bolak-balik umrah terus. Nah, kita bisa menyamai atau bisa nyalip kata Rasulullah, bisa kita salib tuh ya amalan ibadahnya ya dengan kalian ya. Bahkan dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kata Rasulullah. Kita bisa jadi yang terdepan. Seperti iklannya itu ya. Ya Mahmud semakin di depan, selalu terdepan. Nah, jadi ini ya, kalau dibacakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya, setiap selesai sholat 5 waktu Rasulullah mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Jadi sejajar ya. Ya. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian para sahabat berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali atau bertakbir 40 kali. Aku pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ucapkanlah apa namanya? Ya Rasulullah, dia bertanya, ini yang benar gimana ya Rasul? Ucapannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali langsung, atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, atau Allahu akbar 33 kali. Cara bacanya yang benar gimana? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Jadi dua riwayat boleh jangan baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Gratis kok bayarnya itu. Nggak dikejar siapa-siapa. Ada orang begitu, semong. Yang penting cepat. Itu muji atau ngapain? Ini kita ngenyek namanya. Ini kalau jangan dibilang cantik, tapi dengan gaya kayak gitu, itu kan nggak enak. Ya kan?
gitu ya. Kalau ada orang minta dengan cara gaya yang kurang sopan kan kayaknya etikanya kurang pas gitu kan. Ya, ada orang minta sama kita minta tolong tapi dengan cara yang judes. Nah, ini maka berzikir itu harus penuh penghayatan. Ketika ibu-ibu gitu kan anaknya mungkin melakukan kesalahan, kadang-kadang kita beristighfar tapi sambil marah. Istighfar itu kan kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kan begitu rasanya. Ya Allah, aku mohon ampunan. Ya Allah, jaluk sepuluh. Kalau jangan sampai melotot kan kurang yang pas. Ya Allah, jaluk sepuluh. Enggak pas gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Matanya melotot, hidungnya mekar, gitu kan, lidahnya keluar, gitu kan, tanduknya juga gitu muncul semuanya, ya kan, bulu hidungnya melambai-lambai, gitu kan, ada upingnya, gitu, gak asik gitu. Ya, jadi ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, gitu, nah, akhirnya enak. Mungkin dia akan begini, tapi kalau jangan istighfar sambil bentak-bentak, ya dia pun akan merasa terintimidasi karena orang salah itu nggak mau disalahin. Secara psikis, orang kalau sudah ketahuan maling nggak perlu diteriakin maling lagi, dia udah sadar orangnya maling, kayak gitu. Kecuali kita minta tolong ya. Maksudnya kalau orang sudah jelas salah, itu biasanya caranya adalah dinasihati dengan cara yang lembut. Gitu. Itulah amalan-amalan yang bisa menyamai, ya, menyamai pahala haji dan umrah. Nah, barang siapa yang melakukan tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, umrah, jihad dan bersedekah. Masya Allah. Paham ya? Jadi akan mendapatkan pahala itu. Bahkan bisa nyambit atau bisa lebih baik daripada orang yang berangkat tadi. Ya bukan berarti kita malas-malasan. Ada duit untuk berangkat umrah atau haji, terus ya udahlah katanya, kan bisa dapat lebih baik dari itu. Cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah akbar setelah sholat lima waktu. Enggak begitu ya. Dalam beramal itu kita harus apa? Harus rakus. Ya. Dan dalam beramal itu kita dahulukan diri kita. Kadang ada orang, ya udahlah orang tua aku dulu yang tak umrohkan, aku nanti aja. Enggak. Kita dulu. Ya. Dalam beramal itu kita dulu. Apalagi dengan ya punya orang tua, aku dulu. Apa-apa. Kenapa? Karena kalau orang tua nanti akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh para anaknya. Jadi anaknya itu kalau beribadah, orang tuanya pun dapat karena darah dagingnya yang mengalir di situ yang digunakan adalah darah daging orang tuanya. Jadi jangan iri, kamu ini malah ngajak istrimu, boyong ibumu duluan. Sing matang karena aku 9 bulan, malah kamu ngajak istrimu. Ada yang seperti itu, iri cemburu sama menantunya. Itu was-was dari setan. Ya. Kalau kita punya dia maunya menantunya itu ya anaknya itu harus mendahulukan dirinya daripada menantunya. Tapi giliran dia ke mertuanya mintanya suaminya mendahulukan dia daripada orang tuanya. Ini orang-orang yang hasad hatinya. Ya. Maka perbanyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 20 menit lagi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya jawab. Silakan yang di belakang. Ya, monggo. Ada mic-nya di belakang. Nah. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan pahala haji umroh itu didapat kalau kita setelah sholat subuh kemudian lanjut sholat zuhur. Ini tadi katanya Ustaz, kalau untuk wanita walaupun sholat di rumah lanjut sholat zuhur tidak jamaah juga dapat pahala haji umrah. Ya kan wanita, tapi saya pernah dengar di kajian lain itu sholat subuh dan sholat zuhur harus di masjid baru dapat pahala haji umrah. Ini bagaimana dengan ini tadi yang disampaikan Ustaz, kok katanya kok agak berbeda. Kemudian yang kedua berzikir ya, itu kalau kita mendoakan kedua orang tua itu apakah juga dapat pahala haji dan umroh? Itu saya pernah dengar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya bagus ya.
Jadi banyak, sering orang diulang-ulang pertanyaan ini. Maka itu adalah pendapat dari ulama, karena perempuan itu sholat yang terbaik di rumahnya, ya. Maka kalau ada yang bertanya, seandainya mereka minta untuk ikut sholat di masjid, jangan dilarang, ya. Nggak perlu dilarang. Ya, mungkin kalau misalnya jangan datang untuk sholat subuh berjamaah di masjid, silakan. Apalagi kalau saya lihat kadang-kadang sekarang ibu-ibu lebih semangat daripada bapak-bapak, ya, untuk sholat ke masjid. Ya, padahal sebenarnya yang terbaik, bahkan dikatakan lebih afdol daripada orang yang sholat di masjid. Kalau sholat di masjid itu mendapatkan 27 derajat berjamaah, maka jangan di dalam kamar, di dalam rumah yang paling dalam, bahkan mendapatkan lebih dari 27 derajat. Ya, kalau ditanyakan tadi ada yang berpendapat di masjid, ya mungkin karena pendapatnya dia mengambil dari hadis tadi, barang siapa yang berjamaah di masjid. Ini memang Rasulullah mengatakan itu kepada laki-laki pada saat itu. Syariatnya perempuan di rumah. Maka itu ada keterangannya, maka itu dari disyarahkan. Syarah itu artinya dijelaskan maknanya. Paham ya Bu ya? Jadi kalau untuk ibu-ibu memang boleh di masjid, boleh di rumah. Lebih afdolnya di rumah. Terlebih apalagi masih bisa menimbulkan fitnah. Gitu. Dari mana suaranya? Siapa? Ada lagi? Tes. Oh, itu angkat tangannya. Tapi kalau untuk perempuan berarti kan kalau ingin dapat 27 kan jamaah harus di masjid. Karena mayoritas itu mengatakan surut itu harus di masjid. Terserah. Karena nggak seperti itu gimana? Mayoritas yang mana? Ulama itu menerangkan lebih afdal. Ya, itu hadis Rasulullah nggak bisa dibantah lagi. Kalau ada ulama membantah perkataan Rasulullah nggak bisa. Ya, itu syariatnya. Ya, syariatnya perempuan itu ya lebih afdal di masjid. Tapi kalau mau di rumah. Tapi kalau mau ke masjid jangan engkau larang. Berarti ibu masih fokus, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu Bu. Silakan kalau memang jangan meyakini harus di masjid gitu, ya sudah. Lagi yang nggak punya suami nggak ada yang larang. Allahu Akbar. Kemudian kalau kita mendoakan ibu kita atau orang tua kita, maka di antara hadis Rasulullah SAW ya yang disebutkan ya, idza matal insan, ketika manusia itu meninggal, maka in qata'a anhu amaluhu, maka terputus semua amalnya, illa min thalathah, kecuali 3 hal ya. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmin yuntafa'u, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat untuknya ya. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Orang kalau sudah meninggal, maka nanti ya terputus semua amalnya kecuali 3 amal jariyah. Contohnya jangan Masjid As-Salam lagi bangun nih sekarang, butuh dana, masukkan 50.000. Selama masjid ini berdiri, orang kajian di sini, orang sholat tahajud, orang tarawih, orang baca Al-Quran, sholat duha, orang ngaji, semua pahalanya. Orang Jumatan, posisi di rumah jangan lagi layah-layah gitu, pahalanya ngalir terus, insya Allah. Itu jariyah ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Dia ilmu yang mendatangkan kebaikan. Ulama menjelaskan ilmu yang paling bermanfaat di atas muka bumi adalah ilmu yang bercerita tentang informasi, yang informasinya itu bersumbernya dari Al-Quran. Artinya ilmu kita itu bersumbernya dari Al-Quran, yang mana kalau jenengan mengajarkan Al-Quran itu yang terbaik. Makanya dikatakan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya belajar bacanya saja, tapi mempelajari maknanya. Jenengan dari tadi datang ke sini kajian dari awal sampai akhir, ini kita sedang mempelajari Al-Quran dan maknanya. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah akhlak seorang hamba. Dan akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah mengatakan bahwa itu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Maka ya, ilmu ya, yang jenengan dapatkan sekarang sama seperti ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Kalau apapun yang jenengan dapatkan sekarang bermanfaat untuk jenengan, misalnya jenengan mendapatkan manfaat tadi, aku setelah rutin membaca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji umroh yang mabrur. Ciri-ciri orang yang mendapatkan itu apa? Ada perilakunya yang berubah, yang biasanya cerewet jadinya baik. Dan dengan kebaikannya itu ternyata orang pun melakukan kebaikan juga. Orang yang ini melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya itu turun. Itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya itu banyak. Pernah dia melarang orang berbuat buruk, atau menegur orang, atau mengajarkan kebaikan. Gini loh caranya, kalau jenengan masak itu, misalnya sayur itu, sayurnya jangan dimasukin barengan sama airnya. Airnya dibiarkan mendidih dulu, baru masukkan sayurnya, baru garutnya. Nah, mungkin ada yang nggak bisa gitu. Nah, kemudian jenengan ajarkan itu kepada mungkin yang masih gadis, kemudian nanti dia nikah, dia lakukan, dia praktekkan amal itu, kemudian itu digunakan untuk makan suaminya yang mencari nafkah, makannya anaknya untuk ngajinya, energinya dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Makanya kalau jenengan masak gitu, yang ngajarin jenengan masak dulu mbah buyutnya jenengan, sekarang dapat pahala. Kemudian ternyata ilmu masaknya itu dipakai untuk baksos, untuk Jumat berkah. Itu Masya Allah. Jadi orang yang sedang berjihad, orang yang sedang berdoa, dapat pahalanya, jariahnya banyak. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sederhana, bukan masalah perkara agama saja, perkara kebaikan. Ngajarin gimana caranya yang benar. Misalnya, ini minyak zaitun dipakai untuk goreng, itu jelas untuk itu bisa jadi kanker. Ngasih tahu dia, oh gitu ya, ya sudah aku nggak berani lagi. Orang akhirnya dia cerita. Dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga. Ya. Akhirnya yang kita dapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga tadi adalah doa anak yang soleh. Doa di sini bukan hanya begini, tapi segala perbuatan baik itu dianggap doa. Karena pengertian doa itu proposal. Amalan itu juga bagian dari doa. Tawakal dan ikhtiar kebaikan, anaknya jenengan gitu ya, atau cucunya kita nanti tiba-tiba dia lagi jalan-jalan habis main bola atau habis main layang-layang, di jalan dia nemu apa namanya tangkai kayu, kemudian digeser, dipindahkan ke pinggir. Itu dianggap sebagai doa anak yang soleh. Amal jariah itu ke mbah buyutnya semuanya. Makanya kalau kita mengajarkan sekecil apapun kebaikan atau melakukan kebaikan itu tidak harus kita ngajari. Contohnya misalnya ngomong saya itu kalau di Malang atau di lebih enak didengar daripada ngomong aku. Aku itu kayaknya agak kasar. Saya jenengan manggil orang lain itu manggilnya panjenengan, lebih enak daripada sampean atau kon. Kon ini apa? Ngomong ke suaminya jenengan kayaknya lebih enak. Nah, kadang orang itu terinspirasi, kok enak banget ya ibu ini manggil suaminya jenengan, manggil suaminya sayang, hanya ditiru. Nah kalau dulu manggilnya langsung nama, Bambang, ada yang namanya Bambang di sini. Ini contoh saja ya, mohon maaf itu hanya contoh. Misal manggil nama, akhirnya dia terinspirasi, kok kayaknya romantis ya mereka. Ya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi doa anak yang soleh. Jadi doa yang soleh itu bukan hanya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan, bukan itu. Tapi segala kebaikan yang dilakukan oleh anak cucunya itu adalah doa anak yang soleh dan solehah. Ya, amalnya itu namanya soleh. Ya. Paham? Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mau melaksanakan
atau tidak mau melaksanakan haji atau umroh. Jadi masalahnya begini Ustadz, ada keluarga yang kaya raya, hartanya banyak, nah tetapi beliaunya itu belum mau mendaftarkan umroh atau haji, tetapi sebagai gantinya kata dia atau kata mereka, kami sudah banyak menginfakkan atau memberi hadiah kepada orang-orang atau teman-teman kami. Jadi saya rasa atau kami rasa belum atau tidak haji atau umroh itu sama saja, karena saya sudah memberi hadiah yang banyak atau memberikan infak sedekah yang banyak pada orang-orang atau saudara-saudara di sekeliling kami. Nah itu pendapat itu bagaimana? Karena misalnya dari keluarga kami sendiri untuk memberikan ayat Al-Quran atau hadis atau nasihat bagaimana kan tidak begitu berani. Nah sebaiknya mengingatkan keluarga yang kaya raya untuk mau mendaftar umroh atau haji itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ada dua sikap kita. Saya menemukan kejadian yang sama. Bisa jadi kalau seandainya benar dia mampu, dia tidak mau, maka dia menjadi orang-orang yang masuk ke dalam ancaman orang-orang yang fasik. Satu. Ya. Yang kedua, ada orang ya, dia pengusaha. Ya. Mobilnya mewah, ya dia pakai Alfa. Rumahnya gede, asetnya lumayan banyak. Dia punya usaha yang dihitung yang lumayan lancar. Ternyata tanggungan dia di bank itu lebih banyak daripada asetnya. Maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk haji karena hutangnya. Dia kaya hutang, bukan miliknya. Ada kejadian seperti ini banyak. Ada orang kemana-mana belanja, datang kajian pakai mobil, tapi setoran ke bank 600 juta per bulan. Ada. Ada yang seperti itu. Maka ketika kita melihat keadaan saudara kita, kita doakan hidayah. Sebelum kita mendoakan mereka, makanya kita kalau melihat kemungkaran, pertama kali kita ucapkan astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa apa aku yang sudah mendapatkan pemandangan yang membuatku nanti berburuk sangka. Itu kan terpancing kita berburuk sangka jadinya. Tapi kalau memang benar itu, berarti Allah inginkan siapapun yang menyaksikan kemungkaran itu untuk bersabar menjauhi larangan. Apa bersabar menjauhi larangan? Bukan berarti kita meninggalkan maksiat. Salah satu sabar dalam menjauhi larangan adalah kita mencegah orang berbuat keburukan. Nahi mungkar itu sabar. Jadi sabar itu bukan menang. Ada orang gini ya sabar aja. Ada orang berbuat kemungkaran atau ada orang melakukan kefasikan. Tadi bisa jadi dia bersedekah semampunya. Ada orang-orang ya, tetangga saya itu dia pakai handphone, pakai iPhone kan, yang harganya 30 juta. Handphone segitu, ya kan? Terus dia punya mobil, dan tapi cicilannya kalau dihitung hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Kenapa dia belum berangkat? Nah, gitu kan. Seandainya dia jual rumahnya atau jual mobilnya satu, dia bisa berangkat. Tapi orang yang masih punya hutang, sebaiknya yang paling afdol adalah selesaikan dulu hutangnya, karena yang paling wajib itu, ya. Makanya dikatakan kan, kita boleh terburu-buru dalam 5 hal, ya. Harus dicatatnya ibu ya. Boleh terburu-buru dalam 5 hal. Terburu-buru itu dari setan, ya. Maka terburu-buru itu tidak dibolehkan kecuali dalam 5 hal, dalam 5 keadaan. Semoga saya ingat yang ini. Ya. Yang pertama, ya, dan terburu-buru itu dari setan, dan kalau kita melakukan, pasti orang itu akan rugi karena dia dituntun oleh setan. Maka umat Islam itu harus bergegas, bukan terburu-buru. Tapi terburu-buru itu boleh dalam 5 hal ini saja. Yang pertama,
yaitu bertaubat kepada Allah. Karena nggak ada ruginya dia bertobat. Ada orang pacaran, ada orang selingkuh, nyeleweng. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, kalau jangan pengen dapat pahala haji dan umrah, ya, selain yang saya sebutkan tadi, salah satu kalimat yang disebutkan oleh ulama adalah lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah dimaklumatkan. Semua orang sudah tahu, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Faman faradha fihinnal hajj, barang siapa yang berhaji di bulan-bulan itu, ya, wala rafatha wala fusuq wala jidal. Gak boleh rafas. Rafas itu berkata jorok atau berkata mesra kepada selain pasangan sahnya. Ya, gak boleh berkata jorok atau yang mengundang syahwat kepada siapapun yang selain pasangan sahnya. Jangan punya grup WA, grup alumni SMA, grup alumni SMP. Di situ guyonan. Karena dulu bestiku ya, ini ada guyonan terus bermanja-manja. Pojok mana tamas ini. Itu jelas haram. Wala rafatha wala fusuq, dan jangan melakukan kefasikan, wala jidal, dan jangan berdebat yang mengundang pertengkaran. Jidal itu berdebat yang, makanya orang haji itu akan terpancing tiga ini nanti, ya, berkata kotor. Kenapa? Ada orang bapak-bapak, ya, haji sama mbahnya, sama ibunya, udah nenek-nenek, ketemu sama orang Afrika biasa, jalannya nggak bisa pelan, ya kan gitu kan, kesenggol gitu. Namanya orang Indonesia kecil-kecil gitu kan. Mereka, menurut mereka jalannya udah biasa, udah sopan banget udah gitu. Jalan cepat, kena, tersungkur gitu. Itu apa nggak keluar kata-katanya. Orang kalau nggak biasa menahan diri, itu dia akan keluar rafas, berkata kotor, bisu. Makanya karena orang yang haji itu bertemu dengan orang yang dari suku bangsa yang berbeda-beda. Kita sama tetangga saja, tetangganya mungkin, mohon maaf, ya, orang yang perfeksionis yang saya katakan tadi. Orang perfeksionis itu lihat tetangganya belum cabut rumput, dia yang risih. Ya Allah, tetangga semuanya udah bersih, semuanya lingkungannya ini kok sampahnya nggak dibuang, terus rumputnya, kan ada yang risih kayak gitu. Akhirnya dia berkata, akhirnya jadi bahan gibahan. Nah, itu ujian kesabaran. Apalagi di sana bertemu di tempat yang panas, jelas gitu. Ya di Mina, di tenda yang tempatnya yang nggak, kurang nyaman, berbeda sama di rumah. Bertemu dengan orang-orang jauh dari keluarga. Karena safar itu memang membawa seseorang itu untuk tidak bersabar. Wala fusuk, dan jangan berbuat kemaksiatan. Cenderung nanti kalau misalnya jangan terbiasa di Indonesia itu Allahu Akbar takbir, kita takbir. Di sana ada orang nggak bersedekah, ya orang nggak sopan banget di depan Allah gitu kan. Jadi waktunya kita harusnya khusyuk. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ilmunya, kita ngelihat orang yang maaf di sebelahnya nggak bersedekah, melihat nggak sopan. Orang belajar sholat di mana sih? Nggak pernah ngaji ya, kalau sholatnya nggak bersedekah. Atau orang yang tahiyat misalnya biasanya digerakkan tangannya itu dia risih, menengok ya, menengok. Jangan risih, karena dia tidak tahu perbedaan, kan begitu. Wala fusuq, dan jangan, wala jidal, dan jangan berdebat. Ya, maka tadi itu yang tidak boleh, ya apa? Kita boleh terburu-buru kecuali dalam 5 hal. Yang pertama apa tadi? Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, bayar hutang. Itu boleh terburu-buru karena nggak akan rugi, nggak perlu hitung-hitungan. Ya. Nanti kalau aku bayar hutang gimana ya? Kebutuhan itu masih banyak, tidak. Kalau jenengan sudah ada uang untuk bayar hutang, bayar, Allah akan tambahkan, rezekinya akan lancar. Banyak orang yang takut untuk bayar hutang, ditahan-tahan, kok gitu. Dia bilang, belum ada ya buat bayar hutang, banget. Tapi kerjanya healing gitu kan, flexing pergi ke pantai, ke mall. Banyak loh manusia yang seperti itu. Nah, spesies yang seperti ini harus didoakan. Ya. Yang ketiga, menjamu tamu. Itu nggak perlu itu, misalnya di kulkas ada apa aja udah belakang. Apalagi kemarin kurban, aku suka daging, tak keluarkan tewel aja gitu sama ini misalnya. Akhirnya kalau ada tamu, keluarkan yang terbaik yang kita sukai. Entah orangnya suka atau enggak. Ini mbah-mbah
Dia udah curiga dulu ya, ini mbak nih nggak punya gigi nih, daging alot, nggak usah mbak ya, gitu kan. Jangan kerupuk aja mbak. Gitu. Makanya kalau menjamu tamu maksimalkan, gitu kan. Atau apapun lah, pokoknya yang kita sukai. Ya, maka yang dikatakan tidak mencapai kebaikan seseorang kecuali dia menginfakkan yang dia sukai. Jadi kebaikan seseorang itu diukur dari ketika dia mau berbagi terhadap apa yang dia cintai. Ya, bukan berbagi suami ya. Yang keempat, menikahkan anak gadis. Yang kelima, memakamkan mayit. Segera memakamkan mayit. Kebanyakan kita sekarang anaknya yang sudah mampu menikah nggak dinikahkan. Anaknya nggak mau. Bisa jadi mau, tapi nggak pas. Nah, kadang-kadang itulah yang ribet. Ya, maka kalau dia sudah mampu jangan ditahan. Kadang-kadang gitu kan, belum ada dipakai buat mantenan. Menikah dalam Islam itu mudah. Nunggu lulus. Iya, kadang iya benar. Nunggu lulus dulu gitu kan, akhirnya anaknya zina. Banyak kejadian kayak gitu. Dan auzubillah min dzalik. Ya, karena begini, ketika anaknya sudah termasuk ya, di antara ada orang yang sudah ada suka sama suka anaknya, sama-sama cocok, sama-sama dewasa, anaknya yang sudah balik dan bertanggung jawab, maka ada istilah khitbah. Khitbah itu dari kata khotobah. Mungkin kalau sekarang kita itu lamaran. Dia lamaran kan? Nah, lamaran ini gak boleh panjang-panjang. Khitbah itu khotobah artinya sesuatu yang ringkas, padat. Atau khotobah itu artinya kayu bakar, sesuatu yang sangat panas. Maka kalau orang khitbah itu bahaya. Kalau lama-lama, ulama ada yang menerangkan jangan lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Karena pasti akan datang orang ketiga. Entah orang ketiganya ini keluarganya sendiri yang datang keraguan-raguan. Karena setan nggak suka sama orang yang menikah. Iblis nggak suka. Dihalangi gimana caranya? Dia menikah. Maka dalam khitbah ini nanti banyak orang mereka dikatakan panas. Makanya kata khitbah itu dari kata khotobah, sama seperti khotib atau khutbah. Nggak boleh panjang-panjang. Kalau khutbah panjang ya, berarti dia nggak paham. Khutbah itu harus ringkas, padat, jelas. Itu khutbah. Berhubung saya nggak khutbah, jadi agak panjang. Kalau khutbah kan khutbah Jumat. Ini kalau kita kajian kan dikasih waktu sampai jam lewat nih. Gak apa-apa ya. Allahu a'lam. Jadi begitu. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله